kembali lagi di channel Henry Panda. Apa kabar sahabat semua dan sana saudara? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki dan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik sahabat semua dan sanak sadonyo, kembali lagi pada hari ini Jumat kami akan melakukan perjalanan mudik dari Kota Pariaman menuju Sukabumi, Jawa Barat, yang mana perjalanan ini kami lakukan dimulai dari Kota Pariaman part 1 ini menuju Kota Padang Panjang yang diperkirakan memakan waktu sekitar 1 jam lebih atau lebih kurang 50 km. Kami berangkat dari Kota Pariaman pada hari Jumat dan mungkin nanti di jalan kami akan istirahat dan berhenti untuk melakukan sholat Jumat, dan lanjut lagi kami nanti melakukan perjalanan menuju berakhir masa ini di Kota Padang Panjang. Baik sahabat semua dan sanak sadonyo, saksikan di perjalanan mudik kami sampai di Sukabumi, Jawa Barat. Mudah-mudahan insya Allah selalu diberi kelancaran dan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma.
kita telah memasuki perbatasan antara Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya di Jembatan Bonggong Ladiang. Dan lanjut kita nanti melewati Sungai Sari langsung ke keluar di Sicincin, dan nanti kita menuju Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, dan mungkin nanti kita istirahat di Masjid Lembah Anai yang sedang viral selamat dari bencana longsor dan air bah beberapa bulan yang lalu. Insyaallah kita akan berhenti sejenak untuk melakukan sholat Jumat. Baik dan sanak sabdanyo serta saudara semua, saksikan terus dari perjalanan mudik 41 kami sampai selesai. Terima kasih.
Dan sekarang kita telah sampai di Simpang Si Cincin. Belok kanan menuju Kota Padang atau Lubuk Alung, dan kita belok kiri menuju Kota Padang Panjang, dan kita memasuki jalan raya Padang Bukit Tinggi. Dan nanti lanjut kita melalui jalan raya menuju Kota Padang Panjang. Baik, untuk sanak sadonyo, saksikan terus perjalanan kami pada hari ini. Dan di depan terlihat adalah jembatan tol Padang Si Cincin seksi 1 dari jalan tol Padang Pekanbaru yang telah uji fungsi, dan mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa hari lagi akan beroperasi. Dan sekarang kita lanjut menuju Kayu Tanam, dan nanti kita rencananya istirahat untuk melakukan sholat Jumat di Masjid Lembah Anai yang sempat viral beberapa bulan yang lalu, selamat dari banjir bandang atau longsor.
Dan sekarang kita telah memasuki kawasan Lembah Anai, yaitu tepatnya di Kabupaten Tanah Datar yang terkenal dengan air terjun Lembah Anai yang beberapa bulan yang lalu sempat viral karena banjir dan air bah dari kondisi cuaca yang sangat hujan yang sangat deras. Dan di depan dapat kita lihat keindahan air terjun Lembah Anai yang merupakan ikon wisata bagi Sumatera Barat dan Ranah Minang. Dan air terjun Lembah Anai ini terletak di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi. Jadi bagi Dunsana dan sahabat semua yang akan berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, pasti melewati air terjun Lembah Anai ini. Dan dapat kita lihat di depan keindahan dari air terjun Lembah Anai. Dan setelah air terjun Lembah Anai, di depan terdapat bekas atau Sakapa Cafe yang dilanda atau diterjang air banjir bandang, sehingga sekarang tidak ada terlihat lagi dan jalan atau kondisi jalan sudah diperbaiki. Jadi sekarang di sepanjang jalan di daerah aliran sungai ini tidak dibolehkan lagi membangun atau membuat kafe. Dan di depan beberapa saat lagi kita akan berhenti di Masjid Lembah Anai yang sempat beberapa bulan yang lalu viral selamat dari air banjir bandang. Baik sahabat semua dan Dunsana Sadonyo, kami akan melakukan istirahat sejenak untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan nanti setelah selesai sholat Jumat, kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju Kota Padang Panjang atau perbatasan dengan Danau Singkara.
Setelah melakukan sholat Jumat, kami melanjutkan perjalanan menuju kota Padang Panjang. Dan di sebelah kanan terlihat beberapa bulan yang lalu ini adalah lokasi terjadinya banjir bandang. Dan sekarang kondisi jalan telah bagus dan telah diaspal kembali dan telah diperbaiki beberapa bulan belakangan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan terlihat kondisi jalan sangat mulus dan di sebelah kanan sudah diberi pembatas dan mudah-mudahan tidak ada lagi terjadi bencana dan kondisi jalan ini bertahan sampai nantinya. Dan kita juga dapat lihat panjangnya jalan yang diperbaiki oleh pemerintah dengan kondisi sekarang yang sangat mulus dan lalu lintas sangat lancar. Tapi diharapkan juga pada pengguna jalan agar berhati-hati karena di waktu hujan deras kita harus berhati-hati dengan kondisi bukit yang bisa saja suatu saat terjadi longsor. Dan sekarang di depan kita telah memasuki kota Padang Panjang, ditandai dengan adanya terlihat gapura atau lambang dari tanda masuk dari kota Padang Panjang.
Baik sahabat semua dan dun sanak sadonyo, kita telah berakhir perjalanan pada part pertama ini di Kota Padang Panjang. Demikianlah video part 1 ini, semoga bermanfaat, dan akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.